Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Liman. Seru banget, kita udah langsung kedatangan Ready Transformation Winner. Ini coach dari kategori Skill Development, Coach Nathan. Halo. Halo. Hai. Thank you for coming. Sama-sama. Kita nyari waktunya tuh lumayan berkali-kali ya. Tuh. Kok yang sibuk ya? Coach Nathan ini rame banget ya. Congratulations. Terima kasih. Ya pastinya senang banget ya. Udah dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu winner ya. Dan tentunya nggak mudah karena kita harus benar-benar bisa maintain klien kita sebaik mungkin seperti itu ya. Terus gimana waktu pas pengumuman, announcement? Udah yakin menang sih. Wah. Pede, harus pede dong. Iya dong, mentalnya harus pede. Benar. Karena memang saya tahu banget klien saya yang menang gitu loh. Apa aja yang dia bisa gitu, sebelumnya perubahannya apa. Jadi saya yakin memang progresnya luar biasa Gilang tuh. Iya. Jadi Coach Nathan ini melatih Gilang Samiaji ya. Yang kalau kalian lihat di social media, di Instagramnya Paradigm, kalian bisa Canggih banget luar sih. biasa perubahannya. Terus skillnya juga nambahnya tuh no kaleng-kaleng sih. Ya alhamdulillah ya. Iya kan? Ya betul. Wow, terus kenapa nih? Kenapa Coach Nathan ajak Gilang untuk ikutan yang kategori skill development? Ya jadi sebenarnya awalnya kenapa saya masukin atau daftarin Gilang, karena memang Gilang ini salah satu klien saya yang memiliki konsistensi yang bagus banget gitu loh. Karena dia latihan juga seminggu bisa 5 kali. Wow. Ya gitu loh. Di balik kesibukannya dia yang luar biasa loh. Dia kan as influencer ya. Content creator. Ya content creator juga gitu loh. Jadi masih bisa nyempetin waktu untuk olahraga, saya pikir. Karena kan olahraga kan bukan hanya sekedar ya kita bayar PT ataupun bayar membership aja gitu kan, orangnya juga harus punya effort yang luar biasa gitu, konsisten yang paling penting gitu. Udah gitu memang saya tahu perjalanan dia dari memang yang berat badannya kurang lebih almost 180 kg. Wow. Ya. Turun banyak banget ya. Ya almost 40 sih. Wow. Gitu. Jadi yang saya develop di dia yang paling penting adalah mentalnya dulu gitu. Karena yang tahu ya as influencer kan banyak banget komen-komen mungkin dari netizen gitu kan, yang mungkin bikin dia drop gitu. Jadi fokus saya memang gak hanya weight loss, tapi gimana caranya kembangin skillnya dia gitu, terutama di functional supaya dia ruang geraknya juga makin bagus gitu. Itu sih. Oke. Nah terus apa aja nih yang Coach Nathan kasih di program latihan buat Gilang? Kalau program latihan hampir semua saya kasih ya. Memang banyak banget. Waktu videonya kulihat, ya wow, canggih semua gerakannya. Semuanya bagus loh. Ya hampir semua memang gitu. Iya kan? Dari power program, kemudian functional strength, stability-nya. Yang paling penting sih itu tadi saya bilang functional. Karena kalau kita ngomongin functional training kan kita ngomongin juga kualitas pergerakan kan. Jadi di mana klien ini juga bisa stimulus total body-nya, koordinasinya, semuanya gitu. Jadi pada saat dia bergerak lebih baik, sudah pasti pembakarannya juga jauh lebih banyak gitu loh. Gitu. Karena badannya tuh terus belajar hal-hal baru ya. Betul, seperti itu. Terus kayak kemarin nih aku juga sempat lihat kan videonya Gilang main kettlebell. Sambil juggling. Kettlebell juggling ya. Iya. Iya kan? Iya. Itu gimana ngelatihnya? Masa susah gak sih ngelatih itu? Ya sebenarnya yang paling penting adalah harus tahu basic kettlebellnya dulu sebenarnya. Yes. Karena itu kan ngomongin momentum ya. Kita nggak hanya asal lempar itu gimana ke dalam atau basicnya dia udah tahu how to swing, a single swing, kettlebell swing atau double snatch itu dulu aja. Karena kan dorongnya juga dari hip. Itu semua dorong dari hip, walaupun kita juggling, dorongnya tetap dari hip. Nah kemudian kita cari referensi how to do di jungle, kettlebell jungle gitu ya. Baru kita praktekin. Nah aku dulu contohin ke dia. As a PT kita harus bisa ngelakuin dulu, jangan kasih ke member kalau kita nggak bisa lakuin. Iya. That's the most important thing gitu. Iya. Ya itu. Wow. Praktek terus tiap hari gimana. Dari mulai paling ringan inget ya. Jangan kasih member di luar batas kemampuan level fitnessnya. Wow. Iya benar. Karena Anda bukan Tuhan. Ya kan Tuhan aja menguji manusia ada batasnya. Betul. Setuju kalau itu. Wow. Oke. Terus pada saat proses nih, proses si Ready Transformation itu berjalan, ada nggak sih challenge nih yang dialamin mungkin sama Gilang gitu kan? Kayak mungkin moodnya mungkin atau apa mungkin gitu?
Ya itu tadi kita ngomongin mental sih. Memang yang paling penting tuh kalau olahraga tuh mental sih. Jadi kalau saya lihat Gilang ini sebenarnya adalah orang yang lembut banget gitu loh secara mental gitu. Jadi as a PT kita nggak hanya bantu dia untuk bikin program sebenarnya gitu loh. Jadi gimana caranya kita as motivator gitu loh, fasilitator tempat dia cerita juga. Jadi dari situ kita bisa ambil, kita bisa summarize apa aja sih sebenarnya dia butuhin gitu loh. Apa yang harus dikembangin gitu loh. Nah, fokus saya sebenarnya kemarin juga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Gilang juga sebenarnya. Pada saat dia bisa melakukan suatu hal, skill, mungkin weight loss-nya nggak terlalu signifikan dalam arti kata per minggunya saya targetin contoh 0,5 kilo. Belum dapat contoh. Nah, saya harus berpikir tuh gimana caranya di minggu itu dia harus bisa something. Gitu. Supaya dia tetap percaya diri, oh minggu ini gue ada sesuatu yang gue dapetin. Gitu. Jadi nanti kita bisa, kan aku selalu pajangnya di sosial media ya, progresnya dia ya dari awal ya. Jadi itu sekalian juga bisa nunjukin gitu loh ke orang-orang di luar sana bahwa gak gampang untuk menjadi Gilang saat ini, itu gak gampang prosesnya. Dari dia bergerak lunges aja susah. Dengan berat 180 kilo, sekarang dia bisa juggling, bisa steel mace. Ya mungkin di luar sana nggak banyak yang bisa gitu. Iya benar. Mace-nya 13 kilo loh kemarin, iya kan? Iya banget. Iya loh, dan benar-benar juara banget itu. Flowy, fluent. Apa? Mace flow ya. Iya. Yes. Wow. Canggih sekali loh itu. Hebat sih itu. Benar-benar inspiring ya. Jadi kalau misalnya untuk semua orang mungkin di sini yang ngerasa latihan ya udah cuma sekedar ngebenerin fisik doang, tapi that's not ya. Ya betul. Kita harus punya target lain selain kita ngomongin soal weight loss. Karena kalau kita ngomongin badan itu kan kita konteksnya tujuannya adalah proporsional ya. Dari segi postur, kemudian ruang gerak, koordinasi, banyak gitu loh. Jadi kalau kita fokusnya cuma weight loss, sayang gitu loh. Dan untungnya Paradigm Fitness Indonesia ini PT-PT-nya tuh fokusnya nggak hanya satu goal kalau develop member. Gimana caranya ada assessment dulu di awal, apa yang dibutuhin klien, apa yang dibutuhin member. Nah dari situ kita breakdown satu-satu gimana semua itu kita harus dapat. Gitu, apa yang kurang. Ngomong-ngomong tentang assessment nih di awal, ini mungkin masih banyak juga orang yang belum tahu ya dan belum paham gitu kan. Betul. Tentang seberapa pentingnya assessment itu di awal sebelum kita tuh masuk ke fitness journey, bisa dibilang gitu kan ya. Nah, salah satu deh assessment yang dilakuin sama Coach Nathan di Paradigm, kira-kira tuh apa aja sih yang di-assess gitu? Ya kalau di Paradigm ada namanya program parameter health analysis ya. Itu banyak banget sebenarnya kita bisa ambil dari situ ya. Cuman kalau satu yang biasanya yang paling mudah, the easiest one is body composition. Dari situ kita udah bisa tahu nih. Dari mulai kandungan fatnya, muscle-nya, atau mungkin metabolism age. Ini salah satu semuanya ini saling korelasi gitu loh. Jadi kalau umpamanya muscle-nya turun, pembakarannya ya kurang, kita kecil gitu ya, atau BMR-nya juga nggak tinggi. Nah itu yang bikin kita gampang cepet naik berat badan tuh itu, gitu loh. Kalau umpamanya fatnya tinggi, otomatis visceral fatnya juga tinggi. Resikonya banyak. Iya benar. Hipertensi, betul ya yang kayak gitu-gitu loh. Kolesterol, hiperbola, ya. Majas dong. Gitu. Itu aja sih. Banyak sebenarnya kalau assessment yang dilakukan di Paradigm. Nah, gitu. Salah satunya yang paling unik nih, karena kan mungkin orang kalau mungkin di sekarang kan taunya body composition, ngecek mungkin ya udah yang penting nimbang dan gue tahu body composition gue gitu kan. Nah, assessment yang unik yang benar-benar akan ngebantu banget. Ya ada satu, kita menggunakan mesin, di situ ada alat, ya kita bisa pakai FMS juga. Nah itu untuk mengetahui ruang gerak sebenarnya, mobility, aktivasi, seperti itu. Jadi dari situ nanti muncul hasilnya nih. Ada indikatornya dari 0 sampai 100. Nah kita ada di mana? Bahkan sampai detail yang luar biasanya nih alatnya nih ya. Itu bisa detail kira-kira join mana yang mobility-nya kurang bagus ketahuan di layar. Nah, tuh mantap tuh. Mantap kan? Masih bilang Paradigm mahal. Emang. Sebenarnya sih enggak sih.
Agak. Relatif. Relatif, benar. Gitu. Oke, dan yang aku senang adalah pas ngedenger Coach Nathan cerita di podcast kali ini, itu tuh benar-benar mendeskripsikan peran penting seorang coach melatih klien. Yes. Dalam artian bisa kasih gambaran, bener kan? Betul. Dan yang tadi tuh kayak ini harus ada nih sesuatu yang at least Gilang bisa achieve dalam 1 minggu ini. Yes. Itu menurut aku, wow. Bener sih. Ya kan, itu berbeda. Kenapa? Maksudnya kayak kenapa nih? Kok kepikiran Nathan itu kayak ngebuatin itu? Padahal kan nih pasti Nathan juga nggak akan bilang-bilang kan sama Gilang kan? Ya karena sebenarnya itu dia tadi. As a PT kita kan berperan gak hanya sebagai programmer yang bikin dia program kan. Nah, saya tuh ke klien-klien saya hampir semuanya dekat kebetulan. Gitu. Jadi gak hanya sekedar habis ngajar pulang, kita ngobrol dulu. Gimana kerjanya hari ini? Ada masalah apa? Aku orangnya begitu memang. Gitu loh. Gampang dekat gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat apa yang perlu dibantu. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya strength-nya sudah bagus. Kemudian ruang geraknya sudah bagus, tapi nggak pede aja ada, gitu loh. Apalagi yang kayak Gilang awalnya kan dari startnya memang ya berat badannya juga 180 kilo, ya memang kita harus bantu nggak hanya dari segi turunin berat badannya aja gitu loh. Dan untuk masalah target mingguan karena memang dari awal saya masuk kerja di sini, kebetulan Paradigm juga kan mensupport kita untuk gimana caranya kita bisa upload terus setiap minggu konten. Dari situ. Nah kita juga as a PT juga kita harus berpikir apa konten yang tepat. Ya otomatis ya kita harus upload tentang klien. Apalagi benar nggak? Iya benar-benar. Ya dari situ juga Paradigm bantu saya untuk saya nge-push diri saya. Saya juga ngebantu klien saya untuk nge-push dirinya. Seperti itu. Sampai 2M views-nya. Udah lebih. Udah lebih ya. Udah lebih kurang biasa lebih. itu satu video reels ya. Video reels betul. Going viral. Alhamdulillah ya. Berkat Gilang juga atau itu pasti Gilang. Dan berkat usaha dari Coach Nathan juga. Yes. Benar. Coach Gilang sampai salah. Besok Gilang ya langsung jadi coach. Coach Gilang. Udah bisa dia jadi coach kayaknya. Iya. Coach Nathan di Paradigm berapa lama? Ya itu almost 4 years. 4 years. Wow. Yes. Wow. Mungkin 2 bulan lagi 4 years. Oh. Happy anniversary. Happy anniversary. Gak terasa ya? Iya gak terasa ya? Gak terasa. Apa kesan-kesannya selama ada di Paradigm Fit? Kesan-kesannya yang pasti luar biasa bisa kenal-kenal orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Karena yang namanya belajar kan gak hanya dari buku, dari referensi YouTube segala macam, tapi dari people di sekitar kita gitu loh. Dan di sini gak hanya orang baru aja gitu, gak hanya orang lama aja, orang-orang baru yang datang punya ilmu baru ya kita sharing gitu, sama-sama dapat ilmu gitu. Nah di situ yang membuat saya ngerasa setiap tahunnya saya lama bekerja di sini nambah lagi, nambah ilmu pasti. Okay. Seperti itu. Are you happy? Yes, I'm happy. Nggak lihat ekspresi saya. Happy-nya tapi gitu. The biggest challenge selama kerja di Paradigm? The biggest challenge? Pandemic. Oke. Tapi karena saya before pandemi kemarin udah masuk ya. Iya. Itu challenge paling besar sih. Kalau umpamanya semakin kesini ya udah mulai adaptasi dengan apapun yang ada gitu, udah siap. Amin. Dan next goal? Next goalnya pastinya pengen mencetak Gilang-Gilang yang baru lagi. Amin. Tuh dengarkan ya. Untuk semua teman-teman di sini yang lagi ngedengerin ya podcast ini, lagi nonton podcast ini, Coach Nathan siap menemani Anda. Hari Senin harga naik. Jargon yang bagus itu ya. Ya. Oke deh. Thank you so much. Thank you. Sama-sama. Sekali lagi congratulations Coach Nathan. Sama-sama. Makasih banyak udah diundang ke sini loh. Sama-sama. Thank you buat Paradigm People. Thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya ada pertanyaan, very welcome buat taruh komen di bawah. Dan follow us di banyak sosial media, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di TikTok, ada di YouTube pastinya. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. It's your future. Woo!